Saudaraku, jika kemudian kita sudah tahu jalan yang kita lalui itu menuju kepada kebinasaan, apakah kita akan melaluinya? Tentu tidak. Hanya orang bodoh yang akan berjalan pada jalan yang dia sudah tahu menuju kepada kebinasaan. Nah, hari ini saudaraku, kita akan memahami satu bagian Alkitab yang berbicara ada kaitannya dengan hal itu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu mendengarkan suara-Mu agar kami tidak sesat dalam berjalan. Biar terang Roh Kudus memakai firman ini agar jalan hidup kami selalu pada jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat 12 dan 13 dari kitab Yosua pasal 23. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta menyatu dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka bahkan akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada punggungmu dan duri di matamu sampai kamu lenyap dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikian sabda Tuhan, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yosua mengingatkan ya, orang Israel jika kemudian mereka berbalik tidak setia pada Tuhan, ada konsekuensi yang kemudian mereka akan alami. Ya, ketika Tuhan telah menuntun mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan sudah kasih keamanan, kenyamanan, mereka sudah hidup dalam zona nyaman, tetapi diingatkan bahwa ternyata zona nyaman itu membahayakan. Nah, di bagian Alkitab ini diingatkan lagi oleh Yosua kepada orang Israel. Ya, jangan sampai kemudian mereka jadi lengah, sehingga pada akhirnya mereka berbalik dan berpaut mengikuti cara penyembahan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan sampai kawin mengawin ya, seperti dalam ayat 12 ya. Lalu kemudian mereka menyatu dengan mereka dan mereka dengan kamu. Maka dalam ayat 13 di situ diberi peringatan, ketahuilah dengan sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Jadi saudaraku, kalau sebelumnya ketika hati mereka terpaut pada Tuhan, ada perlindungan, ada kemenangan ya, yang Tuhan beri kepada umat Tuhan. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, berbalik setia, saudaraku, dikatakan dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu. Sebaliknya saudara-saudaraku, bangsa-bangsa itu akan menjadi ancaman dan membawa penderitaan dalam kehidupan umat Tuhan. Karena dikatakan mereka akan menjadi perangkap, jerat, cambuk bagi punggungmu dan duri di matamu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kemudian mereka berbalik setia pada Tuhan, maka hidup mereka akan berada dalam penderitaan. Dibahasakan akan jadi perangkap, jerat, ya, lalu kemudian cambuk di punggungmu dan duri di matamu. Saudara, pernahkah kita kemudian mengalami orang cambuk punggung kita? Ya, terasa sakit, saudaraku. Apalagi, saudaraku, dikatakan ada duri di mata. Sedangkan saja baru cairan yang kemudian pedas, lalu kemudian ada di mata kita. Mata kita itu sudah sangat sakit. Apalagi kalau dibahasakan sudah ada duri, saudara. Lebih menyakitkan lagi. Nah, kondisi ini, gambaran ini akan dialami oleh umat kalau mereka kemudian tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau sebelumnya Allah beserta dengan mereka dan mereka setia pada Tuhan, ada berkat yang ternikmati, ada perlindungan yang dirasakan. Tapi sebaliknya jika mereka meninggalkan Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana penderitaan demi penderitaan akan dialami. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba kita merenungkan ya, kesetiaan kita pada Tuhan sampai saat ini. Apakah benar-benar kita telah setia pada Tuhan? Terkadang, saudaraku, pergumulan, penderitaan membuat kita semakin bimbang dan ragu, sehingga pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa sebenarnya kemenangan itu bisa kita raih kalau kita ada di pihak Tuhan.
Ketika kita kemudian tidak di pihak Tuhan, maka di situ kita membuka pintu bagi kekalahan dan penderitaan. Jangan kita berubah setia, saudara. Terlalu banyak di dunia ini sering jadi tempat di mana kita diuji pada kesetiaan. Tapi kesetiaan itu akan lahir dari mereka yang kemudian berada pada situasi yang kemudian dituntut berubah setia, tapi mereka lebih memilih untuk setia. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kemudian kita tetap setia pada Tuhan, disitulah kemenangan kita. Disitulah rahmat dan berkat Tuhan bisa kita nikmati. Sudah siapkah kita menunjukkan kesetiaan pada Tuhan di hari ini? Kita tahu ke depan setelah mungkin keluar rumah atau ketika di lingkungan di mana kita bekerja, ada begitu banyak hal yang bisa menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Firman sudah mengingatkan kita di pagi hari ini untuk jangan meninggalkan Tuhan. Tetap setialah pada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk mengingat kebaikan-Mu. Bahwa Allah sudah baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami kemudian akan setia dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan godaan membuat kami jadi bimbang dan ragu. Tapi sebaliknya jika Tuhan izinkan ada ujian-ujian kehidupan, itu semakin menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku